Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, khususnya warga Kabupaten Ponorogo yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam rangka menghadapi Pilkada Kabupaten Ponorogo yang berkualitas, yang bebas dari money politik. Pertama kali saya ingin mengulang himbauan yang pernah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo yang pada tanggal 9 Desember yang akan datang akan menggunakan hak pilihnya dalam rangka Pilkada di Kabupaten Ponorogo. Himbauan MUI tersebut adalah yang pertama, untuk penyelenggara Pilkada di Kabupaten Ponorogo agar bersikap jujur, adil, transparan, dan profesional. Nah, tentu ukuran-ukuran dari kesemuanya itu sudah ada di dalam aturan permainan dalam pemilihan kepala daerah. Kemudian yang kedua, kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo, terutama yang sudah memiliki hak pilih dalam pilkada tahun ini, agar menggunakan hak pilihnya dengan tulus dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan dukungan kepada paslon supaya tetap menjaga etika dan saling menghormati perbedaan pilihan. Kemudian yang keempat, tetap menjaga kerukunan, keutuhan, dan tali silaturahim, terutama antar warga Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang kelima, menerima hasil dari proses demokratisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang, dan tentunya pelaksanaannya harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan. Mudah-mudahan Pilkada Ponorogo sukses, mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, dan demikian Ponorogo akan menjadi lebih makmur. Memilih pemimpin adalah kewajiban. Dari kacamata agama, dari kacamata fikih pilkada, memilih pemimpin adalah kewajiban. Memilih pemimpin adalah kebutuhan sosial dan tidak mungkin untuk dihindari. Pada dasarnya, dalam pandangan Islam, setiap jabatan itu adalah merupakan amanah. Yang amanah itu pasti akan dimintai tanggung jawabnya, tidak hanya di dunia, di hadapan sesama manusia, di hadapan pemilih-pemilihnya, tetapi yang lebih dari itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Ini harus disadari betul oleh siapapun yang akan menjadi pemimpin dalam level manapun. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah."
Barang siapa yang diberi oleh Allah beban untuk memimpin rakyat, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah akan mengharamkan bagi pemimpin seperti itu surganya. Itu salah satu tuntunan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, setiap calon pemimpin publik dari dan dalam pada level manapun harus memiliki kompetensi atau al-ahliyah, harus memiliki kemampuan atau istita'ah, terutama di dalam menjalankan, melaksanakan amanat kepemimpinan yang bakal diembannya itu. Dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza duyyi'atil amanatu fantaziris sa'ah." Kalau amanah itu telah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana amanah itu disia-siakan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau amanah, apalagi amanah itu amanah kepemimpinan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tidak punya ahliyah, tidak punya kompetensi untuk itu, maka tunggulah saat kehancurannya. Dari hadis ini salah satu kriteria memilih pemimpin adalah pemimpin yang amanah. Amanah ketika diserai tanggung jawab. Amanah terhadap janji-janji kepemimpinannya. Nah, di samping tuntunan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kaidah-kaidah fikhiyah yang bisa kita jadikan pedoman dasar untuk melaksanakan pemilihan kepemimpinan. Dalam kaidah fikhiyah disebutkan ad-dararu yuzalu. Bahaya itu harus dihilangkan. Dalam kaidah lain disebutkan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu harus dikedepankan, harus didahului masalih. Menghindari kerusakan itu harus dikedepankan, harus didahulukan daripada mengambil maslahat dari sesuatu. Kita tidak bisa membayangkan ada suatu kabupaten tanpa pemimpin. Kira-kira kita sudah bisa membayangkan kerusakan apa yang bakal terjadi andai kata ada satu daerah tanpa kepala daerah, tanpa pemimpin. Rakyatnya berbuat, berbicara semaunya tanpa ada yang memimpin, tanpa ada yang mengendalikan, tanpa ada yang mengawasi. Kadang-kadang kita dihadapkan kepada satu pilihan. Ada kaidah fikhiyah yang mengatakan iza ta'arada mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Kalau kita dihadapkan pada satu dari dua pilihan yang kedua-duanya akan membawa madarat bagi kehidupan kita, maka caranya kita harus menimbang, mengukur mana kira-kira madaratnya yang paling besar, mana yang madaratnya paling kecil, untuk kemudian kita ambil yang madaratnya paling kecil. Situasi semacam ini kadang-kadang dalam kehidupan kita mungkin bisa kita menghadapinya. Sementara kita tidak mungkin untuk tidak memilih salah satu dari dua pilihan yang ada. Sementara kedua pilihan yang ada
akan membawa dampak negatif. Maka dalam kaidah itu tuntunannya adalah kita tetap harus memilih untuk menghindari mafsadah, untuk menyelamatkan rakyat dari kerusakan. Kita harus memilih, tetapi pada saat demikian yang kita pilih adalah mafsadah yang paling kecil, yang paling ringan kemungkinannya. Nah, setiap pilkada masing-masing paslon selalu akan merebut hati pemilihnya untuk bisa memilih dia menjadi pemimpin. Karakter pemilih realitasnya bermacam-macam. Ketika dia datang ke bilik suara untuk melaksanakan hak pilihnya. Tetapi satu hal yang mesti kita jaga, kita para pemilih, masyarakat pemilih dalam pilkada ini, terutama di Kabupaten Ponorogo, kita berharap bahwa pemilih datang ke bilik suara melaksanakan hak memilih pemimpinnya dengan ikhlas. Tidak karena uang, tetapi semata-mata karena kita ingin mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Ponorogo dari calon-calon yang ada tentunya. Di antara masalah pilkada yang ada dan sering dirasakan di masyarakat pemilih, barangkali ini tidak hanya di Kabupaten Ponorogo, tetapi juga tidak mustahil ini ada di tempat-tempat di kabupaten-kabupaten atau bahkan di provinsi-provinsi yang lain, yaitu perlunya perilaku perubahan perilaku pada umumnya dari para pemilih yang akan berdampak tumbuh suburnya money politik atau politik transaksional. Nah, keadaan pemilih yang akan membawa kepada hal-hal yang tidak baik seperti itu, tentunya para pemilih yang memiliki hak pilih, para warga yang memiliki hak pilih harus menyadarinya untuk tidak menumbuh kembangkan, menumbuh suburkan praktek money politik, politik transaksional. Kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan sudah ada yang mengatur, dan dengan aturan-aturan itu agar tercipta pilkada yang bersih itu sudah dibuat, itu sudah ditetapkan, sudah disepakati, termasuk ancaman bagi siapapun yang melanggar aturan perundang-undangan itu. Tetapi aturan itu tidak bisa berjalan secara efektif jika tidak ada langkah-langkah strategis yang mendasar, terutama dari para warga masyarakat yang memiliki hak pilih di dalam melaksanakan pilihan-pilihannya. Suksesnya penyelenggaraan pilkada yang bersih, jujur, dan adil menuntut adanya partisipasi masyarakat, terutama dalam bentuk pengawasan setiap tahapan pilkada, sehingga peluang terjadinya kecurangan yang berdampak pada terjadinya konflik di kalangan masyarakat kemudian itu bisa dihindari. Memilih pemimpin tidak bisa lepas dari keyakinan beragama yang sekaligus dalam bingkai konstitusi. Pemilih dapat menjalankan agamanya dalam pemilihan kepala daerah yang sekaligus mentaati konstitusi negara. Kepada setiap paslon dan pendukung serta tim suksesnya, silahkan bertanding, berkompetisi, tetapi harus secara sehat, tanpa fitnah, tanpa hoaks. Jadikan ide, program, dan gagasan untuk membangun daerah dan memajukan, mensejahterakan rakyatnya
dan kemungkinan realisasi dari janji-janjinya sebagai andalan. Rakyat pemilih jangan tergiur dengan janji-janji manis, jangan tergiur dengan bujuk rayu, apalagi sampai dengan jual beli suara. Nah, yang itu semuanya tentunya akan membawa dampak tidak baik untuk kabupaten kita ini, terutama untuk Kabupaten Ponorogo. Sukses untuk Pilkada Ponorogo. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Billahi taufiq hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.